Widih, series Donghua Wudong Qiankun season 6 yang kalian tunggu-tunggu akhirnya rilis juga ya guys ya. Buat teman-teman yang belum sempat nyimak season 1 sampai season 5, kalian bisa cek daftar playlist atau klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Sedangkan di season 6 ini masih sama seperti 5 season sebelumnya berjumlah 12 episode dan sudah rilis 2 episode. Jadi kita bahas satu persatu supaya lebih detail ya guys ya. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi, di awal video langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di pintu masuk tanah rahasia kuno, 3 kelompok pemegang kunci terlihat sudah tiba di tempat ini. Mereka dipimpin oleh Sikun dari dinasti Batu Iblis yang juga abangnya si Suan, Hong Li dari dinasti Hong Huan, dan Yao Qing dari dinasti Yao Kuan. Mereka bertiga berada di ranah Nirvana tingkat kedua. Mendengar kabar dinasti Batu Iblis mengeluarkan 1 juta pil Nirvana untuk memburu Lindong, membuat Hong Li sempat memprovokasi Sikun mengalami masalah serius. Namun bagi Sikun, 1 juta pil Nirvana tidak seberapa bagi dinastinya. Bahkan dia balik memprovokasi Hong Li kalau dinasti Hong mengalami kerugian besar saat memperebutkan kunci tanah rahasia kuno dengan dinasti tanpa batas. Sehingga jika perlu, Sikun bersedia memberinya beberapa pil Nirvana. Pasalnya jika tidak memiliki kemampuan yang cukup, mungkin hanya akan membuang nyawa memasuki tanah rahasia kuno. Meskipun ucapan barusan cukup mengesalkan, tapi Hong Li cukup bisa menahan emosinya dan menegaskan telah mendapatkan bantuan kuat dari sosok misterius di sebelahnya. Di tengah-tengah perdebatan ketika Yao Qing beranggapan pemegang kunci keempat belum muncul, serta ditakutkan orang tersebut tidak berani menunjukkan diri karena sedang diburu oleh Sikun, Lindong dan Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan diri tanpa rasa takut sedikit pun. 林动。 Desa semua orang dikejutkan dengan kemunculan Lindong, serta dia masih hidup setelah diburu oleh dinasti Batu Iblis. Yao Qing sempat ingin segera membuka pintu rahasia, namun Sikun tiba-tiba saja ingin membalaskan dendam kematian si Suan. Bahkan kemarahannya semakin menjadi ketika Lindong mengatakan si Suan tidaklah memiliki kemampuan untuk berebut kunci rahasia dengan dirinya dan berakhir dengan kematian. 那给涅槃镜吗？是2元涅槃镜巅峰了吗？ Tepat ketika Sikun mencoba melakukan serangan, Lindong dengan sigap memblokirnya. Bahkan dia menggunakan simbol spiritual untuk menahan tekanan dari Sikun dan memaksanya mundur dari lokasi baku hantam. 这小子！ Di saat Sikun sempat terkejut, Lindong berada di tingkat Nirvana tahap 1 dan merupakan seorang master simbol. Lindong sendiri terlihat kembali memprovokasi kalau tingkat 2 Nirvana ternyata tidaklah ada artinya, sehingga membuat Sikun terpancing emosi dan tanpa basa-basi kembali melepaskan serangan menggunakan pedang iblisnya, memaksa Lindong melakukan baku hantam jarak dekat, bahkan mengharuskannya melepaskan teknik 9 bayangan ungu penghancur. 雕虫小技，死鹰九魄，离我退！ Di tengah-tengah baku hantam luar biasa sengit tersebut, serta melihat Lindong mampu mengimbangi Sikun hanya di tingkat Nirvana tahap 1,
sosok master misterius di sebelah Hong Li terlihat menunjukkan reaksi dan Mimin belum bisa menebak identitas orang tersebut. Merasa muak menghadapi Lindong, Si Kun tanpa basa-basi melepaskan teknik pedang langit penghancur iblis, sehingga mengharuskan Lindong melepaskan teknik 5 jari pengguncang semesta untuk memblokirnya, sehingga terjadilah bentrokan luar biasa menakutkan. Tepat ketika perbaku hantaman akan kembali terjadi, Yao King meminta Lindong dan Si Kun untuk menyudahi pertarungan dengan alasan bahwa tujuan mereka datang ke tanah rahasia kuno mencari harta karun, bukan nonton elu berdua menyelesaikan dendam pribadi. Oleh sebab itu, Hong Li menyarankan untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Merasa perkataan barusan memanglah benar, keempat perwakilan dinasti bergegas menuju altar kuno serta menempatkan kunci rahasia kuno masing-masing, sehingga mereka bisa membuka simbol rahasia altar kuno. Di saat beberapa orang merasa terkejut menyaksikan fenomena tersebut, Hong Li menjelaskan, dalam reruntuhan seluas tanah rahasia kuno tersimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, dia segera memimpin rombongan dinasti Hong untuk masuk lebih awal, serta menegaskan tidak akan berbelas kasih jika bertemu dalam pencarian harta karun. Kemudian disusul oleh rombongan dinasti Youkuan. Melihat kepergian dua orang tersebut, Si Kun pada akhirnya memutuskan untuk mencari harta karun terlebih dahulu. Setelah itu barulah mencari solusi lain untuk membalaskan dendam pribadinya kepada Lindong. Tidak berselang lama, meskipun Xiao Dio tidaklah mengetahui banyak tentang wilayah rahasia kuno, namun mengingat area ini cukup luas memiliki berbagai jenis harta langka, Xiao Dio lantas meminta Lindong untuk mengikutinya mencari pil obat. 走，小野。小子，快看！ Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serta dengan mengandalkan penciuman Xiao Dio, rombongan Lindong akhirnya tiba di pavilion penyimpanan pil. Dan melihat sudah banyak praktisi baku hantam di tempat ini, mereka jelas ingin memperebutkan pil obat yang ada di pavilion penyimpanan pil. Namun Lindong jelas tidak menghiraukan pertarungan tersebut. Pasalnya dia sangat yakin pil yang berharga berada di dalam pavilion, serta meminta kedua rekannya untuk memasuki pavilion tersebut. 三药都归我们洪荒王朝所有。 Dalam perjalanan ketika Xiaoyan menanyakan apakah mereka tidak mengambil semua pil nirvana yang berserakan di tempat ini, Lindong lantas mengatakan, pil berharga pastilah berada di dalam ruangan pil. Inilah yang menjadi alasan kenapa Lindong tidak ingin membuang-buang waktu bertarung sama praktisi kroco. Sementara itu, di saat kedua orang ini sibuk baku hantam memperebutkan sebuah pil, rombongan Lindong sampai di lokasi tersebut dan tanpa sengaja melihat tungku pemurnian pil, sehingga Martha langsung memastikan benda tersebut yang ternyata isi di dalamnya adalah pil reinkarnasi hidup dan mati. 那是很珍贵的弹药吗？ Martha alias Xiao Dio menjelaskan, jika seorang kultivator memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, bahkan meski seluruh meridiannya terputus dan esensinya hancur lebur, orang tersebut bisa mengandalkan pil tersebut untuk pulih sepenuhnya. Namun jika dirinya bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, dia pastilah bisa kembali membentuk tubuh fisiknya. Mendengarkan penjelasan tersebut, baik Lindong bersama Xiaoyan lantas meminta Xiao Dio untuk menyerahkan masalah tersebut kepada mereka.
Pasalnya mereka berjanji akan mendapatkan pil tersebut demi Xiao Dio. Waduh, ini baru namanya sahabat sejati ya guys ya. Nah, ternyata kedua orang barusan terlibat pertarungan memiliki identitas asli. Tianzhen Rana Nirvana tingkat kedua berasal dari dinasti Honghuan. Sedangkan Yansen Rana Nirvana tahap kedua berasal dari dinasti Youkuan dan merupakan seorang pemimpin kelompok. Dalam situasi ini, Lindong tanpa terduga memanfaatkan kesempatan tersebut bergegas menuju tungku pemurnian, sehingga para bawahan kedua dinasti mencoba untuk menggagalkan tindakan Lindong. Namun di waktu bersamaan, Xiaoyan terlihat memberikan bantuan. Tidak berselang lama, di saat Lindong hampir mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, Xiao Dio lantas memintanya untuk berhenti. Pasalnya Tianzhen bersama Yansen dengan cepat menyerangnya dari kedua arah. Dan tiba-tiba... Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Wudong Qiankun Season 6 episode 1-nya guys ya. Untuk episode 2 nyusul ya guys ya. Jadi Mimin saranin klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean episode kedua dan selanjutnya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze, si ketua sekte, undur diri dulu. See you next time guys. But my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up.